Halo Driving Fox, jadi di sini kita bakal nge-review sebuah mobil yang sangat spesial. Sebenarnya gue nggak sabar banget sih nge-review mobil ini, bener susah banget didapetinnya. Bahkan untuk kalian lihat pun aja susah gitu kan. Sebuah Suzuki Jimny. Akhirnya gue bisa megang, bisa lihat, bisa ngerasain Suzuki Jimny. Jadi kita mulai di depan dulu kali ya. Dari depan ini kita bisa lihat bentuk grillnya tuh bener-bener apa ya? Sederhana tapi manly gitu, manly gitu, lucu, gemes. Terus kalau misalnya kita lihat nih ya, lampunya udah LED bukan lampu kuning. Lampu sennya juga bentuknya bulat-bulat semua, benar-benar mengesankan sebuah mobil retro tapi dalam bentuk modern gitu. Keren, benar-benar nggak bisa dikomplain lah, bentuk depannya, grillnya bener keren lah. Jadi kita lanjut ke bagian samping ya. Ini mobil tuh kalau kalian lihat nih benar-benar kompak banget. Panjangnya tuh cuma 3,5 meter. 3,5 meter buat sebuah mobil tuh benar-benar kompak banget sih. Enak buat dipakai di off-road, buat dipakai di kota pun juga enak karena bentuknya kompak banget gitu kan. Lebarnya cuma 1,5 meter. Tingginya cuma 1,7. Benar-benar wah, ini benar-benar kompak banget sih. Kalau misalkan kita lanjut ke bagian bawah kali ya. Kalau kita ke bagian bawah, kita bisa lihat nih bannya udah diganti, udah nggak standar lagi. Dia pakai Bridgestone Dweller AT yang ukurannya itu adalah 235/70 R15. Jadi dia masih pakai bawaan velg standar, tapi nggak apa-apa sih. Menurut gua velg standarnya udah benar-benar mantap banget sih. Buat semua warna tuh udah cocok gitu. Warna hitam, abu-abu, hijau tua, hijau muda. Cocok pakai warna velg yang gunmetal kayak gitu. Dan kita bisa lihat nih dari sampingnya, kalau kita lihat nih pengeremannya, yang depan tuh masih udah pakai cakram tapi yang belakang masih pakai tromol. Ya bukan sebuah berita buruk juga sih sebenarnya. Kalau kita lihat ke bawah lagi, dia tuh sasisnya udah pakai ladle frame, bukan monocoque. Jadi ini mobil bersasis ladle frame 4x4 termurah yang bisa kalian dapetin di Indonesia saat ini. Dan di sini juga nggak lupa kita dapat sentuhan atau detail kecil, yaitu adalah lampu sen. Ini penting banget kalau malam-malam. Dan di sini juga ada spion yang ukurannya lumayan besar, dan ini sangat fungsinya tuh benar-benar ada, estetika dapet, fungsinya dapet, benar-benar gak komplain lah, gimana ya, bagus aja. Jadi kita lanjut ke bagian belakang ya sekarang ya. Di belakang ini model pintunya masih model pintu konde, dia bukanya ke samping gitu. Kenapa kok kayak gitu? Supaya ngehemat space di dalam, supaya menjaga dimensi mobilnya tetap kompak dan ringkas. Kalau kita lihat nih lampu bawahnya, lampu belakangnya nih, semuanya masih halogen, tapi di atasnya ini udah ada lampu LED. Dan ini sesuatu yang bagus menurut gue sih. Dan ini kita juga udah dapat defogger belakang. Ini sangat berguna banget kalau misalkan kalian nyetir di hujan lebat. Ini berguna banget sih. Terus yang kita bisa lihat yang unik di sini itu model talang airnya. Model talang airnya tuh masih kayak mempertahankan zaman dulu banget gitu kan. Kayak gini gitu kan, mempertahankan zaman dulu banget. Karena ini karena bentuknya kotak-kotak makanya bisa kayak gini. Dan selanjutnya kita tuh juga bisa lihat yang unik lagi, itu antenanya di sana tuh, di pojok kanan, bukan di tengah kayak biasanya. Jadi ini mobil benar-benar unik banget dan pokoknya idaman lah pokoknya ini mobil nih. Oke, jadi di sini kita bakal ngeliat mesinnya si Suzuki Jimny ini ya. Nah, di Suzuki Jimny ini dia pakai mesin berkode K15B alias kode mesin ini dipakai oleh R3 juga. Kita dapat tenaga sebesar 102 PS, torsi sebesar 130 Nm. Nah, sebenarnya banyak orang bilang mesin Jimny ini karena sama kayak R3 jadi kurang. Tapi sebenarnya menurut pribadi gua ya, mesin Suzuki R3 yang dicolok ke Jimny ini cukup banget. Soalnya mengingat dimensi Jimny ini kan kompak ya, jauh lebih kecil dibanding Suzuki R3. Jadi menurut gua ini udah pas banget, cocok banget dipasang di sini. Oke, untuk interior mobil ini fiturnya cukup banyak sih ya sebenarnya untuk price range segini. Dan ini kan mobil 4x4, jadi emang 4x4 kan harganya pasti agak tinggi ya. Jadi di mobil ini pertama yang langsung kelihatan setir speedometer. Speedometernya sih benar-benar simple banget. Informasi yang ada di sini cuma ada range, ada real time consumption, average consumption, balik ke range lagi, sama ada kilometer mobilnya, ada trip A, trip B. Udah itu doang, simple banget. Ada tachometer kiri, speedometer kanan.
Kalau di setirnya ini cukup bagus ya. Setirnya ini di sini ada tombol Bluetooth teleponi, ada volume control, dan untuk ngatur head unitnya di sini juga bisa ngatur ini untuk MID di speedometer, mute, volume, track, sama cruise control walaupun belum adaptif. Terus kalau ke tengah sini ada kontrol AC yang keren. Ini kalau nyalain, nah lagi panas banget. Terus ini yang unik itu ngatur jendelanya di tengah, bukan dari pintu ya. Yang sisi driver auto up down, yang sisi kiri itu nggak auto. Ini ada tombol untuk matiin traction control, ini untuk hill descent control. Nah, AC-nya sendiri desainnya unik dan ini lengkap banget karena dia ada front defogger, terus ada defogger belakang, udah auto climate control, terus bisa buka tutup ventilasi, sama ini untuk mode ngatur arah semburannya juga komplit banget. Dan dia tuh juga udah dilengkapi dengan pemanas, walaupun jarang banget sih pasti kepake karena suhunya kalau sini lihat tuh bisa sampai 32,5 berarti. Terus kalau ke kanan di sini cukup simpel ya. Ini sebenarnya di luar negeri itu ada yang versi pakai start stop button, tapi yang masuk ke sini masih pakai kunci. Dan di sini ini untuk electric retract mirror, untuk ngatur spion. Ini ada headlamp leveling sama headlamp motion. Sebenarnya kurang lebih fiturnya itu aja sih ya, untuk segala macam tombol-tombol dan yang ada di interior ini. Dan kalau head unit sebenarnya standar sih ya, karena dia fiturnya juga nggak terlalu banyak. Di sini ada web link untuk connect ke HP, Bluetooth, USB, ada radio, iPod, sama ini konektivitas Spotify dari handphone. Udah sih, itu aja. Terus kalau kita lihat ke belakang, di sini joknya itu sempit banget ya. Sebenarnya ini kalau kita bilang bukan 4-seater tapi lebih kayak 2+2 karena bisa di sini dilihat sempit banget. Tapi memang ini mobil cukup praktis ya kalau kita cuma mau pakai berdua. Kalau berempat sih mungkin kurang cocok ya di belakang untuk orang dewasa, karena ini legroomnya bener-bener sempit banget, bisa kelihatan di situ. Dan ini senderan joknya bisa reclining sih, ada 3 step, tapi ya tetap mungkin nggak akan terlalu nyaman untuk duduk di barisan kedua ini. Bagasinya juga di sini masih kelihatan itu kecil kalau kursinya diangkat. Jadi kalau mau bawa barang apapun di mobil ini kayaknya satu-satunya cara adalah ngelipat kursi baris keduanya. Oke, di sini tampilan interior seperti ini. Sini ada sun visor, dua-duanya ada pakai kaca ya, tapi belum ada lampunya. Ini kita bisa lihat nih dari spion sampai lampu interior di depan itu mirip banget sama punya Ignis. Kalau ini sih malah sama ya, kalau lampu interior itu sama persis. Memang supaya menekan biaya produksi dari mobil ini banyak common parts dari mobil-mobil Suzuki lain ya. Tapi itu bukan hal jelek karena kualitasnya sendiri cukup bagus untuk rentang harga segini. Itu ada lampu lagi di baris kedua. Dan di sini yang unik lagi ada pegangan orang takut. Kalau lagi off-road penumpangnya ketakutan bisa pegang ke sini. Dan glove box-nya oke lah ukurannya. Sini ada airbag 2, dan udah untuk safety features di mobil ini ya yang jelas ada ABS, EBD, sama dual airbag. Ya itu sebenarnya basic banget sih ya untuk safety feature mobil di harga segini. Tapi ingat bahwa ini mobil 4x4, sebenarnya itu udah cukup oke. Dan nama Jimny sendiri udah sangat-sangat banyak dikenal orang, dan memang
mobil ini cukup ikonik dan legendaris ya. Jadi cukup wajar di harga segitu, dan memang yang dia tawarkan itu benar-benar kerasa ya dengan durability-nya, dan mobil ini rasanya juga enak banget sih. Jadi harga segitu oke, dan fiturnya menurut saya ini cukup oke. Nah, ada satu yang ketinggalan, yaitu ini. Di sini ini tuas untuk ngatur 4-wheel drive-nya ya. Jadi dia ada 2-wheel drive, ada rasio tinggi untuk 4-wheel drive, rasio rendah. Kalau kita masukin ke 4L atau rasio rendah di 4-wheel drive ini, traction control akan otomatis mati. Dan yang sangat disayangkan, versi yang masuk ke Indonesia ini memang cukup banyak ya tombol-tombol kosongnya. Slot kosongnya di sini aja ada 3, tambah di sini ada 2. Tapi setidaknya traction control dan motion control itu masih ke bawah. Oke, jadi hal pertama yang kita bisa langsung lihat ada di bagasi belakang ini adalah pintunya udah hidrolik, walaupun bukanya masih kayak pintu yang lainnya ya. Dan ini bisa dilihat di sini bagasinya emang kecil banget, jadi hampir nggak bisa bawa apa-apa. Dan ini segini itu dengan posisi kursi tegak banget. Jadi kalau kita miringin lagi, yang ada 1, 2, 3 step, itu bener-bener nggak ada ya. Nah, ini harusnya kayak gini sih. Ini bener-bener nggak ada space, jadi hampir nggak bisa bawa apa-apa. Mungkin tas kecil bisa buat tisu gitu ya, kalau mau belanja tisu yang banyak, entah buat apa. Dan udah gitu aja. Dan space-nya di sini cuma segini. Kaki udah pasti bentok, walaupun kepala sih kelihatannya pasti aman ya, cuma begini. Dan ini juga tinggi senderannya cuma segini, jadi nggak terlalu nyaman untuk didudukin di belakangnya. Tapi bagusnya dua-duanya udah ada sabuk pengaman 3 titik, jadi memang dirancang untuk dudukin manusia dengan aman. Tapi itu aja sih yang ada di belakang ini. Dan di sini ini teksturnya itu kayak bordes gitu ya, tapi ini plastik. Sama kayak semua material yang ada di mobil ini, emang sebagian besar tuh hard plastik ya, yang masih keras dan jeleknya gampang baret. Jadi emang harus hati-hati kalau punya mobil ini, karena pasti bakal gampang banget baretin interiornya, karena semuanya bahan dari hard plastik. Hentakannya cukup kenceng ya buat perpindahan transmisi. Iya, ini mungkin karena dia masih rear wheel drive ya. Jadi karena dari rear wheel drive, jadi pas gearboxnya engage langsung kerasa ngedorongnya gitu ya. Dan mungkin ini juga karena dimensi mobilnya yang pendek, jadi jarak shaft dari gearbox ke gardan belakang itu pendek jadi juga. Dia lebih efisien gitu kan, transfer energinya langsung kerasa hentakannya. Tapi setelah jalan gini, kita coba jalan keliling-keliling pelan gini, rasanya tetap smooth sih. Rasanya tetap smooth. Iya. Dan suspensinya itu Suspensinya luar biasa. luar biasa. Atau mungkin bisa kita bilang terlalu empuk kali ya. Terlalu empuk. Iya, terlalu empuk untuk di jalan raya. Tapi itu bukan hal yang jelek, karena ya kalau empuk pasti nyaman gitu. Empuk kan. pasti nyaman. Dan lagian emang mobil ini kan nggak dirancang untuk kebut-kebutan gitu kan. Enggak. Jadi suspensi yang empuk dan cenderung agak limbung itu Nyaman. fine aja. Aku GoPro kita jatuh loh. Iya, ini emang jadi suspensinya itu emang goyangannya kerasa banget. Tapi ini ngebuat mobil ini dipakai sehari-hari di jalan yang nggak enak, itu bisa tetap nyaman. Dan perlu diingat ya teman-teman, ini bannya udah diganti loh, bukan standar loh. Iya, mungkin itu juga menjadi efek tambahan ya, yang bikin tambahan mobilnya ini main kelas empuk lagi, karena ini bannya kan udah lebih lebar daripada bawaannya ya. jauh Lebih lebar, dan otomatis profil ketebalannya pun kita lihat sedikit lebih tebal daripada lebih tebal standarnya. juga. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman di dalam ini benar gimana ya, dibilang kecil enggak, dibilang gede banget juga enggak, Iya. tapi nyaman sih. Nyaman serius. Ini kita coba putar balik. Nah, ini radius putarnya oke banget sih. Jadi emang mungkin karena mobilnya juga pendek dan emang radius putar setirnya itu juga bagus banget ya. Jadi gampang banget mau putar balik, nggak perlu tempat yang terlalu luas. Setirnya enteng loh ini. Ini enteng, dan entengnya tuh bukan enteng yang nggak ada jadi rasa hambar. gitu, Ini enggak. Ini Iya. jadi bener-bener enteng yang pas gitu ya. Pas.
Dan ini juga jari kita tidak bosan ya di Tidak dalam ya, bosan. karena ini tombolnya ada cukup lah ya, ada cruise control, ada audionya juga untuk atur audio, jadi udah cukup entertaining untuk jari kita. Nah terus ini kita coba parkir, gampang banget sih memang karena Gampang banget. setirnya Enteng, dimensi kompak. dimensinya juga kompak, jadi kayak nggak susah dan visibility-nya bagus banget karena jalannya gede-gede, Bagus. kotak-kotak gini, Kotak-kotak gini. gede, jadi kita ngeliat keluar tuh bener-bener gampang dan enak banget. Gampang dan enak banget sih. Tapi ya sebenarnya ini masih kurangnya nggak ada sensor parkir sama kamera belakang sih. Itu memang Iya nggak sih? itu emang minusnya di situ ya. Jadi untuk harga segini emang menurut kita itu salah satu kekurangan yang bisa diimprove lagi ke depannya. Iya. Karena seberapa mahal sih Sensor parkir itu dan kamera mundur gitu kan. Iya. Oke, resolusinya nggak usah gede, nggak usah yang terlalu bagus juga, tapi yang penting ada gitu. Yang Karena penting itu ada. memudahkan juga untuk orang-orang yang memakai kan. Tapi mungkin pertimbangannya juga karena mobil off-road juga Off-road, gitu kan iya ya. kali ya. Orientasinya mungkin karena off-road, jadi ya mungkin mereka pikir nggak perlu-perlu banget. Nggak Tapi perlu-perlu banget. menurut kita tetap, Perlu. karena kan sebagian besar orang ini kan nggak akan sering-sering banget kelihatannya ya, Off-road, kalau iya Jadi, benar sih. supaya makin enak dipakai sehari-hari, Iya. kayaknya ada sensor Sensor parkir dan sama power motor kamera. ngebantu banget. Iya, nggak usah yang 360, nggak usah yang Nggak biasa usah, aja. nggak usah, yang biasa aja serius, yang Terus, biasa aja. Hal lain lagi yang unik dari mobil ini rasanya itu kaca depannya ya. Jadi dia itu sebenarnya kecil tapi tegak, jadi kelihatan ini tuh kayak Iya. ini, jadi kaca depannya tuh kayak tegak banget. Ini kita sih nggak biasa nyetir mobil kayak Iya, gini. nggak biasa, kita sih nggak biasa, tapi Ini bener-bener bagus sih. rasanya vibe-nya tuh dapat gitu. Ini Iya. mobil gede, mobil yang emang walaupun sebenarnya mobil kecil, tapi pas Kecil. kita masuk itu kita tetap ngerasa tinggi karena emang ini balik lagi nih SUV leather frame ya. Mm-mm. Jadi emang posisi duduknya tuh kerasa banget tingginya. Cuma minusnya lagi emang sayangnya kursinya belum ada head adjuster ya. Jadi itu. untuk orang yang terlalu pendek atau terlalu tinggi itu mungkin bakal Susah. kurang nyaman. Yang ketinggian Iya. bisa mentok kepalanya, yang kependekan Kan nanti nggak bisa lihat kelihatan apa-apa, iya bener sih. Jadi tingginya segini ya, tapi untungnya untuk tinggi-tinggi standar kita gini ya Aman. udah cukup oke lah, Cukup posisinya oke udah lah. cukup oke, ya. Terus dia juga ini absen teleskopik. Iya, ini teleskopik jadi- absen dia. Kita ini cuma bisa Tilt doang. teleskopik nggak ada, itu juga Iya, itu sayang kurang sih. sih. Cuma untungnya ya posisinya udah cukup oke lah Cukup ya. oke Tapi lah. untuk orang yang tinggi pasti bakal ngerasa kurang nyaman karena pengennya setirnya bisa lebih adjustable gitu. Pasti kayak kerasa kakinya pas, tangannya enggak pas, kakinya enggak Kayak gitu kan. gitu pasti. Dilema benar. banget pasti. Dilema banget. Terus ini nih apa? Selain gak ada head adjusternya juga, ini kursinya tuh bentuknya tuh loh, bentuknya kayak Iya, kurang nggak sih? bentuknya itu emang ini ya. Kayak kurang nggak sih? kurang kurang off-road gitu loh, kurang. Iya. Oh gitu. Jadi- kurang nggak sih? Emang kursi ini menurut gue sih aneh banget ya. Kayak Aneh. Anehnya itu karena dibilang kursi yang super suportif dan nyaman juga enggak, ini karena nanggung Iya, gitu kan bentuknya. nanggung. Tapi mau dibilang kursi yang tough off-road juga enggak, karena ini masih tetap agak tebal gitu. Jadi Iya. orientasinya kemana kursi ini? Agak aneh sih. memang. Agak Tapi aneh. ya oke lah ya. Ya oke Ini- lah, mungkin itu Karena- buat permasalahan orang-orang yang mementingkan banget gitu kali Iya, ya. tapi mungkin kita juga harus balik lagi karena ini mobil yang basic dan Basic. price range-nya termasuk murah untuk spesifikasi mobil seperti ini. Jadi memang pasti ada beberapa hal-hal yang harus kita korbankan. Iya. Ya, tapi overall asik banget Asik, sih. serius. Asik banget sih ini Jimny. Terus Oke ini banget. asik sih. Iya. Tapi ada pertanyaan menarik nih satu nih. Kalau misalkan lo dikasih kesempatan buat inden Jimny nunggu sampai setahun lebih, bakal lo ambil nggak? Itu pertanyaan yang menarik karena begini ya. Ini mobil asik banget, Asik banget. pengen banget gitu kan pasti punya karena emang sensasinya oke banget gitu ya. Tapi kalau disuruh nunggu setahun lebih dan kan kita tahu sendiri banyak banget orang nunggu tuh ada yang sampai 4 tahun gitu kan. Iya benar. Di situ menurut gue nggak worth it sih. Nggak Dan worth it. kalau kita juga pengen dapat cepat bisa pilihannya mungkin cari second ya. Cari second. Tapi secondnya Harganya luar biasa kawan-kawan. luar biasa banget. Kata harga barunya itu kan di bawah 400 ya, di kisaran 370 mungkin sekarang Iya. sampai 380-an. Mm-mm. Tapi di pasar secondnya ini mobil bisa sampai 500 juta gitu ya. Dan ada yang beli teman-teman. ada yang beli. Ada yang beli. Memang itu spektakulernya Jimny ini ya, orang Spektakuler. segitunya Segitunya. antusiasnya dengan Jimny ini. Jadi Gila. dengan harga segitu aja masih ada yang beli gitu. Kalau gue pribadi sih enggak sih ya, untuk ngeluarin uang lebih dari 400 juta
atau nunggu lebih dari 6 bulan lah. 6 bulan malah itu ya. udah nggak nyaman deh, udah enggak deh. Gue suka banget mobil ini mobil enak banget, tapi kalau disuruh nunggu lebih dari 6 bulan atau bayar lebih dari 400 juta masih enggak deh kayaknya deh. Lagian juga permasalahan lainnya juga emang uangnya nggak ada. Emang uangnya nggak ada Uangnya teman-teman. nggak ada. Kita uangnya nggak ada juga. Nggak ada, Kita cuma emang. komen aja. Emang komen aja, iya. kita. Siapa tahu ada pihak Suzuki mendengar gitu kan. Iya, siapa pengen tahu masih pinjam siapa tahu 2 bulan juga oke lah. Demi 2 bulan. Itu jadi cukup banget sih. Siapa tahu jadiin CKD gitu kan. Jadiin CKD boleh Jadiin banget. CKD, Iya. produksi lebih banyak. Nanti yang dilihat teman-teman di jalan bukan Avanza Xenia terus Jimny. Apalagi kalau rumornya ini bakal jadi benar ya, kan ada rumor kalau bakal ada versi 5 pintu. Dan itu menurut kita keren banget sih, karena gagah banget ya kalau versi 5 pintu. Ini dengan dimensi yang kompak gini aja udah keren banget, tapi kalau 5 pintu tuh jadi serasa kayak bawa Hummer kecil gitu. Hummer kecil, baby Hummer. Baby Hummer kayak itu gagah banget dan Gagah emang banget. proporsinya tuh jadi berubah total ya. Iya. Gini aja keren, apalagi 5 pintu. Itu bener-bener kalau sampai beneran pasti bakal Keren banget booming sih. banget tuh mobilnya. Serius. Ih, Kita lihat aja perkembangannya nanti gimana. Cuma sejauh ini mobil oke banget. oke banget. Emang ini bener oke banget. Kita berdua nih mengucapkan selamat ya buat teman-teman yang udah bisa dapetin Jimny. Iya, Kita karena iri banget sih, serius. Kalian udah beruntung banget bisa dapet Serius. mobil ini. Gila sih. Ini mobil bukan cuma karena bentuknya asik, kompak, tapi dia juga punya nilai sejarah gitu. Iya, karena kita tahu sendiri ya sejarahnya Suzuki Jimny ini udah berapa tahun di Indonesia. Iya, benar sih. Udah dari dulu ada Jimny yang kodok, ada yang katana, terus dari mesinnya dulu mulanya 600 cc sampai 600 cc. sekarang udah 1500 cc ya. Iya. Dengan transmisi yang udah jauh lebih modern, pakai automatic 4 speed. Jadi mobil ini memang sangat historis sekali. History. Dan mungkin nilai historisnya itu yang membuat banyak orang sangat tertarik dengan mobil. Dan hal lain adalah, jadi emang kayak ini mobil tuh identitasnya dari dulu sampai sekarang kita masih bisa ngerasain banget ya sih. Iya. Lu dari dulu ngeliatin Jimny sampai sekarang tuh emang Ya begini. iya, lu tahu ini, lu ngeliat dari dulu tuh, oh itu Suzuki Jimny. Jimny, iya. Sama kayak kalau lu ngeliat G-Class. Ya, benar. Ya kan? Serius. Dari dulu sampai sekarang itu udah kecil banget. Ini Mercy G-Class. Iya, benar. Jadi memang Suzuki Jimny ini bener-bener berhasil banget mempertahankan image-nya dan mempertahankan karakternya lah ya. itu. Iya. Jadi kita masih bisa ngerasain Jimny yang dulu sampai Jimny yang sekarang itu Ya ini. Ya dan ini. kita bisa tahu gitu kan, oke ini beneran ini Jimny. Ini beneran Jimny. Iya. Dan ini disclaimer bukan untuk orang kaum mending ini, mending itu enggak, teman-teman. Nah, iya, karena Nggak kalau bisa. mending itu Nggak ya, bisa. nggak bisa. Nggak Ini bisa. ini mobil lebih dari sekedar Mobil. fitur-fitur atau harga ya. Ini Iya. mobil ini dia mengandung nilai sejarah yang Sejarah. panjang dan ini patut diapresiasi lebih gitu. Bener Nggak banget. bisa cuma kita nilai dari fitur dan harganya. Iya, benar banget. Dan kita nggak bisa bandingin sama mobil-mobil yang mungkin range harganya sama, tapi Iya. ini bener collectible item banget nggak sih? Ini collectible banget. Serius. Dan sekarang aja tuh orang tuh udah wah gitu kan ngeliat Iya. mobil ini. Dan kita tahu sendiri dari dulu tuh emang Jimny selalu menjadi produk yang dicari sama orang. Dicari, dicintai juga. Iya kan, sampai sekarang komunitasnya itu aja masih kuat dan ada gitu kan. Iya. Dan itu ngebuktiin banget ya seberapa orang kalau udah bisa punya dan ngerasain nikmatin Jimny itu pasti jatuh cinta Pasti. sama mobil ini. Pasti, serius. Memang mobil ini nggak sempurna, banyak kekurangan, tapi kalau lu udah nyobain itu udah pasti jatuh cinta.